teman-teman kripto kaget semuanya? Keren sekali. Oke, semoga teman-teman kripto kaget diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Keren sekali. Sekarang Bitcoin sesuai dengan prediksinya aku, dia udah tembus MA30 teman-teman. Sekarang ada di 23.700, cuman belum bisa breakout di 27.000. Breakout di MA60 di 24 ribuan teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin sudah bisa breakout ke 24.000, ke 24.000 lebih lah, ke 24.000 di sini, ke 24.300-an. Nah, ya, Bitcoin pasti bakal balik ke 25 ribuan teman-teman. Walaupun dia breakdown, tapi dia breakdown akan hampir ke titik support gitu teman-teman. Jadi ini Bitcoin harus bisa menaklukkan MA60 dulu. Setelah MA60 itu mungkin koreksi sedikit dan dia akan terus naik ke 25.000. Karena emang pembelian ini sekarang lagi lumayan teman-teman untuk Bitcoin ya. Karena kemarin kita sudah ambil ambil titik support di 22.800 yang aku bilang kemarin, dan itu memang titik terendah di 23.700-an ya teman-teman. Oke, selama 4 jam time frame-nya. Terus sekarang ini dia mencoba untuk breakout dari MA 30 ke MA60 teman-teman. Mungkin akan ketahan dulu di MA60 ini di kisaran 24 ya teman-teman di situ. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dia tutup candle di atas MA60 teman-teman. Itu udah keren sekali untuk Bitcoin teman-teman. Oke. Dalam waktu 4 jam segitu, kita lihat dalam waktu 1 hari teman-teman. Bitcoin dalam 1 hari dia ada di atas MA5 teman-teman. Terus juga dia harus bisa menaklukkan garis MA10. Tetap sesuai dengan apa yang tadi kita omongin, MA10 itu tetap ada di 24.000 teman-teman. Di 24.000 dia bisa breakout, dia akan ke 25.000. Di 25.000 sesuai yang aku kemarin omongin, dia harus ke 25.600 teman-teman. Di 25.600 Bitcoin akan dalam waktu dekat, kalau dia sudah mencapai ke situ, dia akan secara perlahan akan ke 26.000. Dari situ kita sudah udah alhamdulillah lah teman-teman. Oke. Paling jauh dia akan, yang aku bilang kemarin, dia akan ke 21.500 atau 21.400 teman-teman, di atas garis MA60 dalam waktu 1 hari. Oke teman-teman, itu yang paling jauh. Mudah-mudahan nggak sampai ke situ. Cukup sekarang ketahan aja di MA30. Ya kan, yang sesuai aku omongin kemarin, menyentuh ke area 22.800-an teman-teman, dan itu ternyata emang terjadi di situ. Terus sekarang breakout. Oke, jangan sampai dia breakdown lagi gitu. Kalau dia sudah breakdown ya, apalagi dia ke MA60 di sini, di atas MA60 ke 21, terus dia jebol ya, aduh, jangan sampai ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak sampai ke situ. Itu kalau menurut aku. Oke, teman-teman bisa ngambil. Tapi mungkin kan teman-teman udah ngambil tadi yang kemana aku sebutin di 22.800-an. Sekarang emang udah mantul sesuai dengan prediksi aku kemarin. Dari situ dia mantul. Terendahnya aku udah bilang kalau emang itu nggak mantul, dia akan ke 21.500. Dan itu nggak terjadi teman-teman. Dia ternyata memang breakout, nggak breakdown terus teman-teman. Oke, itu untuk Bitcoin teman-teman. Selamat kepada teman-teman yang udah ngambil di 22.800 ya. Sekarang udah cuan. Alhamdulillah teman-teman, sukses selalu untuk Bitcoinnya. Dan memang kalau Bitcoin naik ya, mudah-mudahan ke altcoinnya juga bisa naik. Oke teman-teman, sekarang kita akan melaju ke koin yang akan menjadi pembahasan kita. Dan memang aku review terus, aku pantau terus. Karena apa? Karena koin ini sedang benar-benar hype. Apa koinnya? Kita lihat teman-teman. Kita lihat ya. Koinnya adalah Bitcoin Price. Keren sekali. Oke, koinnya ada di
koin Brace ini ada di sekarang di minus 5,75% teman-teman. Sesuai dengan prediksinya aku kemarin, dia kalau jebol di time 4 jam ya. Kalau jebol di MA5 teman-teman, aku bilang kan dia ada terendah mungkin bisa menyentuh ke menyentuh ke 60 aku bilang kemarin, cuman nggak bisa sampai 60. Ternyata teman-teman dia hanya ke 61 terus mantul, tapi ya di 60 itu udah worth it teman-teman. Waktu kemarin aku bilang Brace mungkin akan menyentuh ke 60, dan ternyata emang benar dia menyentuh ke 61. Di situ memang kita harusnya sudah bisa buy, kan dari situ memang ada pemantulan teman-teman. Nah, aku kemarin bilang dia itu mungkin ada di atas kalaupun mampir ke MA 30 ya, yaitu ada di 60 teman-teman. Dan itu memang hampir tercapai, cuman di 61 dia udah breakout gitu. Dia breakdown cuman di 61 teman-teman. Itu pun udah ini banget jauh, terus dia naik gitu, terus dia mantul. Itu untuk Brace teman-teman. Selamat kepada teman-teman yang kemarin aku bilang buy cicil di 6, terendah mungkin di 60, bisa terendah lagi. Aku bilang tuh kalau jebol MA60 dia di sini ada demand yang kuat di 55 atau 56, dan itu memang tidak terjadi ya, sesuai dengan prediksinya aku memang agak kejauhan karena memang ini lagi high. Jadi teman-teman bisa buy di di atas MA 30 waktu kemarin, karena di 60 atau 61 emang udah di situ ya. Jadi ya alhamdulillah yang udah ikut buy di 61 kemarin udah pasang jaring di 61 pasti kena 61 lebihan ya. Itu pasti kena gitu, dan udah langsung mantul. Selamat untuk teman-teman. Dan sekarang Brace ketahan di MA5. Di MA5 ini dia belum bisa breakout, dia cenderung breakdown ya. Breakdown karena sekarang dia lagi minus di 5,85% teman-teman. Dia belum bisa breakout di atas MA10. Kalau misalkan dia bisa breakout di atas MA10, dia bisa ada di sini. Di sini teman-teman ya, titik supportnya di 70. Kalau dia udah bisa ke 70, nah dari situ dia akan menunjukkan tren kenaikannya ke 7 di atas ATH lah, bisa ke 79 atau ke 8. Itu maksnya ya. Kalau menurut aku kan kemana aku udah bilang Brace ini mungkin akan sampai dari 7 atau 8 gitu teman-teman. Karena di situ kalau udah sampai ke situ pasti yang take profit itu pasti mulai sedikit lebih banyak teman-teman. Nanti kita lihat besok burn-nya. Kalau menurut aku Brace ini dia akan kill zero teman-teman, tapi setelah burn itu kalau menurut aku. Kenapa? Setelah burn kan itu akan ada berita yang cukup cukup membuat kita penasaran apa itu beritanya. Kalau burn ini memang burning ini kita semua udah tahu, tanggal 28 besok dia akan ada burning. Biasanya token itu kalau ada burning itu dia akan naik sebelum burning gitu. Sebelum burn itu token akan naik, token itu akan naik dulu, akan hype dulu. Di saat burningnya, mungkin setelah burning baru bisa naik. Biasanya seperti itu. Itu biasanya. Jadi teman-teman kalau yang mau ngambil ngambil Brace lagi, tetap aku udah bisa ingetin teman-teman harus ngambil di minimal sekarang di 60 atau 59 teman-teman pasang jaring di 60 lah. Di 60 teman-teman pasang jaring itu supportnya ya di situ di 60. Itu udah worth it banget menurut aku teman-teman pasang jaring di situ. Kalau kita takutnya nanti dia breakdown ke situ teman-teman, dia akan mampir ke MA 30. Aku udah bilang dari kemarin gitu, mampir ke situ. Kalau dia memang yang take profit nanti banyak, paling jauh dia akan ke 55, 56 atau 55. Teman-teman bisa pasang jaring di 57-an. Kalau misalkan aku bilang di 56 atau 55 ya,
berarti teman-teman pasang jaringnya di 57 lebih dikit gitu. Ya boleh di 56 gitu, 56 lebih, 565 misalnya, karena di situ langsung mantul cepat teman-teman. Di saat dia turun menyentuh ke situ, dia akan langsung cepat breakout cepat. Di saat dia breakdown ke 60 misalnya, dia langsung cepat teman-teman. Jadi takutnya di saat kita 60 itu jadi nggak kena gitu. Jadi lebihin lah angkanya gitu. Misalnya ini di garis satu support di sini misalnya kan, aku bilang di 60 ya. Di 60 teman-teman lebihin gitu, di 61, 62 misalnya. Nah, gitu kan. Jadi pas di saat kena pas jarum candle itu masuk, track dia mantul, ya punya kita udah kena, teman-teman. Itu oke, itu kalau aku biasanya seperti itu, teman-teman. Jadi nggak langsung pas di 60-nya gitu. Makanya kemarin di 61 itu udah worth it banget. Di saat teman-teman di 62 udah pasang jaring, itu udah pasti kena gitu. Jadi saat dia nyentuh track cepat langsung mantul, itu udah kena. Itu untuk Bitget Price ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman tetap Dior, tetap semangat. Tapi untuk waktu dekat ini Brace bisa kill zero kalau menurut aku. Di saat nanti setelah burn ada sesuatu yang menarik, entah itu Pi Price, ya kan, atau misalnya listing tier 1, ya kan, kita berharap ya kan listing tier 1, Pi Price, ya mungkin sesuatu yang lebih menarik gitu kan, nanti kita tunggu aja. Tapi itu bisa membuat harga ini bam gitu, itu kalau menurut aku teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau masuk tetap Dior, tetap riset, tetap coba analisa lagi harus di mana, seperti apa. Cuman aku tadi udah bilang seperti itu ya teman-teman. Oke, kita sekarang nggak ke Twitternya karena memang di Twitternya memang informasinya masih sama gitu, tentang ramai tentang burningnya teman-teman gitu. Jadi aku ngasih teknikalnya seperti itu gitu. Dalam waktu 1 hari tetap teman-teman dia ketahan di MA5, dalam 4 jam juga sama di MA5 teman-teman, dalam 1 jam juga sama gitu MA5 dan MA10. Dalam time frame 15 menit dia breakdown mau menyentuh di atas, mampir ke MA60, tapi tetap sama di situ. MA60 tetap di 665, berarti titik supportnya dia akan turun ke 6 dalam waktu dekat 15 menit ya. Dia akan turun jauh teman-teman gitu. Oke teman-teman. Tapi mudah-mudahan dia bisa breakout, enggak terus breakout dulu karena memang besok kan waktunya untuk burningnya. Oke, mudah-mudahan Bitget Base di tahun ini bisa kill 30 lah, 0,0001 gitu kan, sesuai dengan prediksi semuanya. Cuman kebanyakan kalau sesuai dengan prediksi teman-teman hati-hati terkena FOMO. Di saat nanti banyak analis bilang akan membunuh 30, biasanya itu tidak akan pernah menyentuh ke situ teman-teman. Jadi di saat Rp1 teman-teman harus bisa amankan aset dulu sedikit gitu. Setelah asetnya aman walaupun enggak 100%, teman-teman take profit. Itu menurut aku. Karena di saat itu bisa aja dari situ turun lagi, ya kan, seperti kejadian Shiba Inu turun. Setelah turun kan kita bisa ambil momentum lagi. Itu kalau menurut aku. Karena biasanya kalau nanti ini akan menyentuh ke misalnya ke 0,001 gitu. Ya akan menyentuh, tapi dalam jangka waktu berapanya kita tidak tahu gitu loh. Tapi di saat sudah masuk ke momen, di saat sudah Rp1 atau ke Rp1 lebih itu gitu ya, kita harus bisa memanfaatkan peluang, kita bisa take profit dulu karena pasti banyak yang take profit di situ. Jadi ke membunuh 30 mungkin bisa, 0,0001 mungkin bisa, tapi waktunya, karena kripto itu misalnya contoh Bitcoin akan menyentuh ke $100.000 dan itu mungkin dan itu pasti terjadi, tapi kita tunggu waktunya, kita nggak tahu kapan. Tapi biasanya paus itu, oh ini Bitcoin akan menyentuh ke $100.000, kita beli karena memang banyak orang mengatakan seperti itu, mereka take profit teman-teman, kita nyangkut di atas, mereka cuan gitu. Jadi teman-teman hati-hati. Jadi sama juga kayak Bitcoin akan turun ke 10.000,
mereka serok, kita takut nggak beli, jadi kita ketinggalan momen. Jadi biasanya nggak akan sampai seperti itu karena selalu berbalik arah. Oke, mungkin itu aja untuk Bikut Guys. Teman-teman tetap dior. Salam kepada teman-teman Kripto KG, selamat beristirahat. Malam yang indah gitu kan ya. Oke, untuk kali ini keren sekali.